Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Hermawan, Kepala Satuan Pendidikan Formal SDN Pelita Karya. Di antara hal urgen atau hal yang krusial dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yaitu adalah tentang bagaimana sekolah mengelola tentang keuangan, terutama untuk sekolah-sekolah yang berstatus negeri. Di mana sekolah status negeri ini adalah sekolah-sekolah yang dibiayai proses pendidikannya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau kita kenal dengan dana BOS. Di SDN Pelita Karya, penggunaan dana BOS ini menjadi satu-satunya sumber aset finansial sekolah yang berupa uang yang kami coba gunakan dengan semaksimal mungkin agar memberikan manfaat untuk anak-anak dan sekolah. Di SDN Pelita Karya, pengelolaan uang BOS dimulai dari perencanaan kegiatan dan perencanaan program yang akan dilaksanakan. Jadi di awal tahun, sekolah kami mengadakan analisa tentang bagaimana kondisi sekolah. Mulai dari kami menganalisa rapot mutu sekolah atau rapot sekolah yang di situ sudah menggambarkan tentang kondisi sekolah hari ini. Kemudian kami pun mengadakan uji persepsi dari orang tua siswa, di mana uji persepsi ini adalah untuk menggali apa harapan, mimpi, dan bagaimana pandangan orang tua, pandangan terhadap sekolah di masa yang sudah terlewat, masa lalu, dan harapan mereka terhadap sekolah, guru, kemudian penjaga sekolah, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, dari sana kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana kondisi sekolah hari ini, kemudian apa mimpi kita dan apa yang harus dilakukan. Dari situ kita akan membawa hasil analisa ini ke dalam rapat kerja sekolah. Di awal tahun, sekolah kami mengadakan rapat kerja sekolah yang itu bisa berlangsung 1, 2, atau bahkan sampai 3 hari, di mana guru, kemudian kepala sekolah, kemudian orang tua itu akan merancang program yang akan dilaksanakan oleh sekolah berbasis data tentang kondisi sekolah sebelumnya dan mimpi kita yang ingin dilaksanakan. Dari sini kita akan mendapatkan gambaran real tentang apa yang harus sekolah lakukan dalam kurun waktu setahun ke depan sesuai dengan tahun anggaran pembiayaan dana BOS. Kemudian berapa anggaran yang kita butuhkan, apa yang akan jadi prioritas kita dalam melaksanakan program tersebut. Dari sana kemudian kita akan mendapatkan salah satu rangkaian program sekolah yang itu kemudian kami tuangkan dalam bentuk kalender pendidikan SD Pelita Karya. Di dalam kalender itu sudah terjabar rinci tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan baik selama 1 tahun, kemudian di setiap bulannya ada kegiatan apa, kemudian kegiatan rutin per pekannya itu apa. Dan dari sana kita akan mendapatkan gambaran real tentang berapa dan apa yang harus dibiayai dan yang bisa dibiayai oleh anggaran dana BOS. Dari situ maka itu akan jadi masukan ke RAKS BOS yang akan kita gulirkan. Dan jika sudah ada kombinasi antara program sekolah dengan RAKS BOS yang sudah sinkron, maka kita tinggal melaksanakan berbagai macam kegiatan dan program yang sudah kita rencanakan. Untuk menjaga transparansi penggunaan dana BOS, maka di setiap 1 bulan sekali kami mengadakan rapat koordinasi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada rapat koordinasi kali ini setelah tadi kita membahas tentang evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan pada bulan Oktober, berikutnya kita akan membahas tentang transparansi penggunaan dana BOS, baik dilihat dari sisi rencana anggaran di bulan ini dan bulan ke depan, begitupun laporan penggunaannya. Silakan Bapak Ibu bisa mengkritisi dan kita lihat semuanya ke sini supaya ini sebetulnya ya perlu diketahui juga kenapa BOS yang transparansi, jadi kita tahu semua, tapi juga ini sebagai evaluasi. Makanya ditampilkan seperti ini. Kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau memang ada yang keliru kita betulkan di sini bareng-bareng. Karena ini bukan sifatnya satu arah, karena melakukan koordinasi, ya namanya juga koordinasi kerjasama. Kalau ada yang keliru silahkan dikoreksi. Di rapat koordinasi ini selain kita mengevaluasi tentang program yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah guru-guru lakukan di kelasnya masing-masing, apa yang sudah sekolah lakukan di sekolah. Kemudian kita akan melihat pada kalender sekolah apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dilaksanakan, kegiatan apa yang akan kita laksanakan di bulan yang berjalan. Dari sana kita akan menggambarkan bagaimana evaluasi
dari program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah dan yang akan dilaksanakan. Setelah itu kita akan mengevaluasi tentang penggunaan dana BOS. Di sekolah kami setiap orang akan mengetahui tentang berapa jumlah uang BOS yang didapatkan, kemudian digunakan untuk apa, kemudian rencana penggunaannya akan seperti apa. Dan itu diketahui oleh semua pihak yang ada di sekolah. Dari penyusunan program sekolah yang kita susun sesuai dengan kebutuhan sekolah, akhirnya kita mampu memberikan beberapa nuansa baru di dalam lingkungan sekolah. Kami bisa memperbaiki beberapa bagian gedung sekolah yang rusak, menggunakan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana, kemudian kami dapat membeli beberapa fasilitas yang memang dimasukkan ke dalam RAKS dan sudah direncanakan sebelumnya, dan kami bisa melaksanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu sangat bermanfaat untuk siswa. Dan dari sana juga, dari apa yang kami lakukan, maka akhirnya orang tua memberikan apresiasi kepada sekolah dengan memberikan bantuan baik berupa fisik maupun bantuan berupa dukungan program yang sekolah laksanakan. Maka di sekolah kami sudah tidak menjadi hal yang aneh ketika melihat orang tua banyak berkolaborasi dengan guru di sekolah, kemudian mereka juga kadang berjibaku untuk membantu baik dari sisi finansial maupun dari sisi kegiatan, baik berupa barang dan sebagainya. Uang BOS yang kita dapatkan di sekolah ini adalah cukup untuk melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ada di sekolah kita, walaupun memang tidak berlebih. Cara saya untuk mengantisipasi beberapa hal yang harus dibiayai namun tidak dapat di-cover oleh uang BOS, maka saya membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak. Saya mendatangi beberapa instansi yang di situ ada program-program yang bisa membantu program sekolah tanpa harus kita mengeluarkan biaya. Seperti itu. Contohnya karena kami ada di pinggir jalan, saya datang ke Dinas Perhubungan, kemudian saya mengajukan beberapa sarana yang bisa membantu untuk memberikan pengamanan anak-anak di pinggir jalan. Itu tidak harus dibayar, tidak harus dibeli, dan kalau kita beli juga lumayan cukup besar anggarannya. Begitupun program-program yang lain, kita bisa mengadakan program yang itu menghadirkan orang lain tapi tanpa harus mengeluarkan biaya. Contohnya di sekolah kami itu ada kegiatan rutin ekstrakurikuler pramuka yang kami kerjasama dengan pihak Pusdik Ajen, dan dari kerjasama itu akhirnya anak-anak kami mendapatkan bimbingan pelatihan dari anggota Pusdik Ajen dan tidak harus dibayar. Kemudian beberapa kegiatan yang lain, misalnya ketika kami melakukan perbaikan atau pemeliharaan sekolah, kami tidak meminta apapun kepada orang tua, kami menggunakan dana BOS yang ada. Namun karena apa yang kami lakukan tersebut justru memberikan efek positif dan menggerakkan hati orang tua untuk memberikan bantuan tanpa harus kita pinta. Mereka memberikan bantuan sukarela, baik berbentuk tenaga maupun berbentuk beberapa barang yang itu sangat membantu pada proses pembangunan sekolah. Hari ini setelah saya mengelola uang BOS selama 8 bulan, banyak hal yang bisa saya lakukan di sekolah. Saya bisa merehab kamar mandi, kemudian saya bisa menghadirkan panggung bakat anak-anak, saya bisa memberikan tempat atau sarana untuk membaca anak-anak, tempat-tempat ruang duduk, dan itu bisa digunakan untuk sarana anak-anak membaca. Saya bisa mempercantik tampilan sekolah, saya bisa memperindah ruang guru, kemudian kami pun bisa memberikan warna lain di ruang-ruang kelas sehingga ruang kelas bisa terlihat lebih rapi dan lebih nyaman ditempati oleh anak-anak. Kemudian transparansi yang kami jalankan di sekolah itu membangun iklim yang positif terhadap kinerja para guru. Mau diakui atau tidak, masalah uang BOS ini kadang menjadi hal yang melahirkan gap antara kepala sekolah dengan guru-guru. Dan dengan transparansi itu, maka kita sama-sama mengetahui kondisi sekolah dari sisi finansial. Sehingga motivasi kerja guru, kemudian relasi hubungan atau relasi baik antar guru dengan pimpinan juga lebih baik, dan itu meningkatkan kualitas interaksi, kualitas kolaborasi, dan akhirnya meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri. Mudah-mudahan kami ke depan bisa memberikan layanan yang terbaik dengan memanfaatkan uang BOS yang kami terima. Dan hal yang perlu saya sampaikan bahwa ketika saya dilantik menjadi kepala sekolah,
saya berjanji pada diri saya sendiri ingin membuktikan cukup atau tidak uang bos itu untuk mengelola sekolah. Sehingga saya berjanji untuk 2 tahun dari saya dilantik, saya tidak akan mengajukan bantuan dana kemanapun untuk sekolah ini. Sekolah yang ini akan kami bangun menggunakan uang bos. Dan kami ingin lihat mampu tidak uang bos untuk mengelola sekolah. Karena yakin kami mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.